Sering bareng Habib. Mungkin kita yang cuek misalnya, dan kalau ada permasalahan apa yang harus dilakukan, hilang cantiknya, hilang apapun, tapi agamanya masih ada, kita tetap akan cinta atas dasar agama itu. Terbit, sering bareng Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salim Al-Jufri Official. Pada hari ini kita masuk di program yang baru, yaitu program Serbib, Sharing Bareng Habib. Alhamdulillah pada hari ini saya langsung dengan narasumbernya, yaitu selaku pemilik akun YouTube-nya, yaitu Habib Salim Al-Jufri. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bib? Alhamdulillah sehat, afiat. Ya, ini program yang baru, Bib. Alhamdulillah. Dari sekian banyak program, insyaallah, Programnya langgeng, amin. bisa berkesinambungan terus, Amin. tidak putus tengah jalan. Amin. Ini Apa nama program tadi apa namanya? Serbib, Serbib. Sharing Bareng Habib. Oke, sering bareng Habib. Cip. Jadi program ini, Bib, untuk membahas tentang seputar info atau obrolan, Bib, yang cukup, Panas. ya bisa dibilang Viral. viral panas. Oke. Tapi mungkin ada solusi dari Habib ya, Oke, insyaallah yang bisa mudah-mudahan. didengarkan oleh para netizen, para jamiyah, Facebookia, TikTokia, dan YouTube. Tutup. Baik, Bib, untuk mengawali proyek ini, mungkin ada langsung pertanyaannya, Bib, atau terserah, Bib. Mungkin langsung Hanya pertanyaannya. sebagai tamu, jadi tamu itu harus mendengar. Sebelum pertanyaan saya sampaikan kepada Bib, ada sedikit info, Bib, menurut data yang kami peroleh, Bib. Mungkin ada datanya dari Alik Layar. Ada data yang kami dapatkan, Bib. Ternyata yang lagi hangat itu, Bib, tentang angka perceraian, Bib. Perceraian, oke. Angka perceraian yang tinggi. Ada di satu daerah yang angka perceraiannya itu sampai 2.700-an, Bib. 1.700. Iya. Bahkan alhamdulillah tahun ke tahun ya udah mulai menurun, Bib. Tapi ada beberapa faktor yang menjadikan angka perceraian itu tinggi, Bib. Salah satunya faktor ekonomi, KDRT, Bib, Oke. atau kasus judi, Bib. Kira-kira apa statement pembukaan Habib untuk Baik. kasus ini, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kalau melihat ini berarti memang sudah ada datanya ya, Iya, Bib. datanya. Itu baru di satu daerah. Satu daerah. Yang kami kata Banyak, lumayan. Jadi kalau lihat itu ya cukup banyak juga orang yang cerai berarti. Begini, jadi memang dalam Islam itu sudah mengatur. Kita itu setiap kali ingin masuk kepada satu aktivitas ibadah, kita harus tahu ilmunya. Orang ingin haji, maka dia harus tahu manasik haji dulu pastinya kan, supaya dia menunaikan haji dengan benar, dengan rukunnya, syaratnya, semuanya dia bisa penuhi. Orang ingin umroh juga begitu, orang ingin sholat juga harus tahu sholat begitu, rukunnya, syaratnya apa saja itu kan. Orang puasa, orang ingin berdagang juga sama, berdagang dia harus tahu ilmunya. Oh, saya berdagang, saya harus tahu hukum jual beli dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu juga masalah pernikahan. Jadi pernikahan itu orang ketika ingin masuk kepada pernikahan, maka dia harus tahu pernikahan itu apa. Apa saja yang harus dia lakukan. Apa saja yang dibolehkan, apa saja yang tidak dibolehkan. Ini kan semua harus tahu. Ya, contoh tadi dikatakan KDRT. KDRT itu kan berarti dia kurang paham berarti. Iya kan? Iya. Seorang suami tidak tahu berarti tidak boleh seorang suami memukul istrinya, menempeleng istrinya. Kalau pukul dengan pukul pendidikan di tangan itu Islam masih membolehkan, tapi itu dengan tahapan-tahapan yang berlaku. Ada syarat khusus ya, Bib? Iya, pastinya. Baik. Ya begitu juga kalau dalam masalah menempeleng wajah itu tidak boleh. Nabi bilang wala tadribil wajha. Jangan kamu memukul daripada istrimu itu dengan tanganmu. Wajah mereka jangan dipukul dengan tangan. Nggak boleh, haram. Jadi ini hal-hal yang perlu dilakukan. Justru itu kita kenal dalam Islam itu namanya pranikah, ya kan? Baik. Orang kalau sebelum menikah dia harus tahu pranikahnya. Jadi dia harus tahu apa saja sih yang dibolehkan. Apa sih itu pernikahan? Ya kalau ada permasalahan apa yang harus dilakukan?
Kalau tadi dikatakan apa? Ya, masalahnya masalah ekonomi, masalah KDRT, masalah apa lagi namanya? Judi. Judi. Ya. Masya Allah, lumayan banyak juga. Dan itu memang penyebab di mana-mana seperti itu. Orang cerai masalah ekonomi, masalah KDRT, masalah judi. Ya, apalagi sekarang judi online ya kan. Aduh. Waduh, bahayanya luar Bahaya. biasa. Sudah itu memang, nah ini harus kita cari solusi. Nah, solusinya apa? Pondasi utama itu ilmu agama. Pondasi utama dalam rumah tangga itu ilmu agama. Jadi kalau agamanya bagus, insya Allah bagus. Justru itu kan kita pernah dengar, mungkin orang-orang pasti semuanya tahu. Baiti jannati, Jannati. rumahku itu adalah surga. Itu rumahku adalah surgaku, artinya apa? Hidupkan agama di dalam rumah. Jadi rumah itu jangan sampai seperti kuburan. Pokoknya hampa, nggak ada bacaan Quran, nggak ada sholat, nggak ada ya ibadah, nggak ada zikir, nggak ada sholawat, nggak ada istighfar. Jadi rumah itu kayak kuburan. Jadi memang hening dengan agama. Tidak ada vibes-nya agama, biasa Iya. suasana agama. Penting, suasana agama itu penting. Jadi iman suasana itu penting sekali dibangun. Di situ kenapa Nabi SAW dengan suasana agama yang beliau hidupkan di dalam rumahnya, sehingga istrinya itu nyaman. Apapun yang dilakukan sama Nabi, misalnya beliau mungkin dalam keadaan susah ekonomi ketika itu, syahrain mutatabi'in, 2 bulan berturut-turut tidak menyala api di dapur beliau. Tidak pernah istri beliau mengeluh, ya Rasulullah saya menyesal nikah dengan engkau, kenapa saya harus seperti ini. Tidak pernah Nabi SAW istri beliau ucapkan seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Nabi itu berhasil membangun suasana agamis di dalam rumah. Nah, ini penting. Jadi pondasi utama itu adalah agama. Intinya dari masalah-masalah ini yang perlu kita ya ketahuilah, ya mungkin pondasi ini yang kurang, pondasi agama. Ya, kembali lagi kepada pranikah tadi. Baik. Paling utama itu. Apa itu pernikahan? Ya, pernikahan itu yang menghalalkan antara dua jenis, ya laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian yang tadinya haram menjadi halal. Ya, setelah itu juga dibangun dalam ikatan kekeluargaan, dua keluarga yang besar dijadikan menjadi satu. Jadi orang menikah itu bukan hanya mereka menikah sebenarnya, hakikatnya ya, secara hakikat itu bukan hanya mereka berdua. Oke, secara zahir mereka berdua yang menikah, seorang istri dan suami mereka menikah, oke. Tapi hakikatnya itu mereka menggabungkan dua keluarga besar. Ya, hakikatnya itu dia jadikan seorang ibu, mertuanya itu adalah ibu dia. Itu kan yang harus dilakukan. Ya, seorang suami bagaimana memuliakan mertuanya, begitu juga istri memuliakan mertuanya sebagaimana orang tuanya, begitu. Itu dalam Islam ajarkan. Jangan sampai Masya Allah ketika terjadi permasalahan, terjadi masalah anak mantu dengan mertua, ini terjadi. Aduh. Ya. Apalagi yang viral sekarang ya, ipar. Apa ipar? Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Betul, betul. Hadis Nabi itu. Hadis Nabi. Ipar adalah maut. Memang betul. Ipar itu adalah maut. Jadi memang masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu faktor-faktornya itu harus kita pelajari. Intinya kembali lagi kepada pranikah. Ya, kalau ada masalah dalam rumah tangga itu seni. Itu seni. Jadi kalau hidup itu datar, nggak ada seni, kurang enak, kurang manis lah istilahnya. Jadi kalau datar, jadi harus ada masalah. Jadi bukan kita bukan rumah tangga itu bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga itu yang bisa mengelola masalah. Bagus sih. Yang luar biasa tuh. Iya. Jadi bukan yang tidak ada masalah, tapi yang bisa mengelola masalah. Itu rumah tangga yang luar biasa. Berarti jangan dia berpikir saya nanti menikah saya tidak mau ada masalah. Nggak mungkin. Pasti ada masalah. Tapi bagaimana masalah itu Anda kelola supaya dia menjadi sebuah kebahagiaan, sebuah seni yang enak, gitu loh. Coba misalnya kalau seandainya tidak ada masalah, terus dapat pahala sabar dari mana? Iya kan? Iya, benar. Pahala sabar dari situ. Ya istri marah, ya suami marah, ya dapat sabar pahala. Kalau misalnya datar, pahala sabarnya di mana? Pahala sabar ini paling besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu kasih pahala sabar itu tanpa hisab, tanpa ada perhitungan, saking besarnya. Ya, idza ahabballahu qauman ibtalahum, kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan uji.
Ya ujian itu kan banyak, bukan harus dalam hal pekerjaan, dalam hal rumah tangga itu ujiannya besar sekali. Faman rodiya falahu ridho, kalau dia ridho maka Allah pun ridho sama dia. Faman sakhita falahu suhud, kalau dia tidak ridho, murka, Allah pun murka sama dia. Intinya kembali lagi kepada pranikah. Pranikah harus dipelajari, itu yang pertama. Kemudian ketika dalam rumah tangga, paling penting adalah pondasi agama. Pondasi agama paling penting itu. Jadi setiap ada masalah itu kembalikan kepada agama. Pastinya seperti itu. Ya, kadang-kadang juga ada orang, ya masalahnya sebenarnya banyak juga. Kalau saya lihat faktor tadi itu kan, ada KDRT, ada ekonomi, ada apa lagi? Judi online. Judi online juga itu. Banyak sih sebenarnya. Tadi kan kalau KDRT, Nabi sudah ajarkan jangan pukul wajah, jangan pukul istri. Ya, kalaupun pukul pendidikan ketika dia melanggar dan lain-lain, itu pun dengan adab. Sampai ulama mengatakan pukulnya itu dengan siwak. Ya, siwak saja, siwak. Yang dapat rasa itu kok sih. Itu dia, tapi kan itu kan pendidikan, pukul pendidikan supaya dia tahu ini loh, saya tidak akan menyakitimu, tapi ini pendidikan supaya kamu jangan ulangi lagi. Baik. Ya, begitu juga misalnya ada istri yang bermasalah dengan mertua. Oke, misalnya mertuanya cerewet, ganggu terus setiap hari. Mertua saya cerewet, habis begini, saya tidak terima. Itu ujiannya di situ memang. Mungkin suami Anda baik, Anda dapat mertua yang mungkin kurang baik menurut Anda, cerewetnya dan lain-lain. Itu pahala buat Anda ketika Anda sabar. Dan kalau seorang suami pun ketika melihat istrinya yang lagi berseteru dengan mertua, ini suami jangan apa ya? Jangan melihat pokoknya kalau ibunya dikatakan begini, kamu jangan pergi di rumah ibumu lagi begini. Lah, kamu suami, kamu harus dudukkan istrimu, sampaikan. Yang kamu lakukan ini salah. Saya ini adalah kepala rumah tangga, kepala keluarga. Kamu harus dengarkan apa yang saya sampaikan. Ibu saya itu adalah surga saya. Ketika kalian ada masalah, coba dipikirkan, didudukkan dengan baik-baik. Kamu sabar, dia orang tua begini, sampaikan. Sampai ini kadang-kadang Masya Allah, anak laki-laki bisa durhaka kepada orang tuanya, kepada ibunya lebih khusus. Karena istri. Coba bayangkan, ini gak boleh, ini harus dididik betul istri kita. Harus dididik, sampaikan dengan cara yang baik. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya dalam hal misalnya, di mobil saja, di mobil pun misalnya, mertua atau ibu dari suami ini misalnya diletakkan di belakang dan istri ditaruh di depan, itu bisa jadi durhaka. Ya, kecuali mungkin ibunya yang suruh ayo di depan aja. Tetap ibu harus di depan, di mobil. Di belakang itu istri. Sebagai penghormatan ya, penghormatan kepada orang tua, seperti itu. Nah, jadi intinya ya itulah. Intinya yang pertama harus bagaimana menjaga pondasi agama. Yang kedua harus sering memuji. Jadi dalam pasangan itu kan kadang-kadang orang ketika pasangan tidak memuji pasangannya. Jadi apa ya, kalau bisa dikatakan ya, kering di dalam rumah, kurang pujian, hawar. Jadi kalau dia memuji pasangan tidak ada sama sekali. Pokoknya dalam rumahnya sudah ya istri, suami, masing-masing. Padahal baru menikah pertama, Masya Allah, sayang, begini, cintaku, sayangku, semuanya keluar kata-kata mutiara. Ada. Ya, akhirnya setelah menikah 3 bulan, bukan kata mutiara, kata betutela. Itu yang ada ya, repot. Akhirnya apa ya, harus dihidupkan lagi pujian kepada pasangan. Ya, panggil pasangan dengan pandangan kasih sayang. Nabi memanggil Siti Aisyah dengan ya Humairah. Ya. Ada orang pas habis pengajian, akhirnya dia pulang ke rumah, dia ingin panggil istrinya dengan panggilan kasih sayang romantis. Hanya dia panggil istrinya, dia bilang apa? Ya Hajar Aswad. Ya Hajar Aswad. Pujiannya dengan ya Hajar Aswad. Masya Allah. Batu hitam ya, Bib ya? Batu hitam. Jadi kata dalam kisah itu dia katakan istrinya hukum dia nggak tidur sampai subuh. Dia bisa tidur. Nah ini. Jadi kalau mau romantis ya tahu dulu gimana. Romantis panggil sayang, panggilan yang bikin dia senang. Panggil dengan panggilan yang membuat dia senang. Kemudian puji wajahnya. Kalau misalnya dia sudah mungkin kurang enak, kurang elok. Ini kok sudah tidak seperti awal. Ditegur, sampaikan, bilang ini kurang baik. Badan kamu sudah semakin naik misalnya kan. Biasanya habis nikah kan gemuknya luar biasa kan. Sampaikan dengan cara yang bagus. Begini. Ayo kita sama-sama misalnya olahraga atau apa. Kan begitu. Ada mungkin saya heran juga ini yang zaman sekarang ini ya. Oke. Kadang-kadang nanti setelah bercerai baru mengurus diri.
Ah, ini benar, Iya kan? benar. Kadang-kadang sudah bercerai baru ngurus diri. Iya, 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 iya. Jadi habis bercerai baru dia urus, dia nge-gym, dia olahraga, dia dikasih lihat kalau misalnya dia sudah cantik. Hei, kenapa tidak ketika ada suami kenapa tidak seperti itu? Ah, Kenapa nanti bercerai? iya, iya. Iya kan? Iya benar, Beb. Sebenarnya harus ketika dalam hubungan dia harus sadar, oh berarti kenapa suami saya kok sudah mulai lain? Kenapa tidak lagi dekat-dekat dengan saya? Ada apa ini? Jadi istri harus membenahi diri. Oh, berarti saya ini mungkin ya kurang olahraga, badan saya semakin gemuk. Ya kurang pakai ini, pakai itu, misalnya skincare dan lain-lain. Ya kan? Ini Iya, harus iya. saya merawat diri lagi. Jadi dia berusaha merawat diri supaya membahagiakan suaminya. Ini tidak. Ketika cerai, oh, dia olahraga sini, olahraga sana, nge-gym sini, apa nih, yoga segala macam lah. Langsung upgrade diri sendiri, Beb, ya. Diri. Akhirnya dia tampakkan bahwasanya dia sudah cantik. Kemana kamu ketika dalam pernikahan? Kemana? Artinya suamimu itu yang harus pantas engkau tampilkan sebaik-baik penampilanmu. Nabi sebutkan dalam hadis itu khairun nisa, sebaik-baik seorang wanita, seorang istri itu inna dzarta ilaiha sarotka. Ketika dipandang oleh suami, suaminya senang. Itu istri. Bukan nanti setelah engkau sudah ditalak sama dia atau sudah diceraikan sama dia, baru engkau memperindah tampilanmu. Ketika dalam hubungan kamu kemana? Pikiran itu kemana? Ketika melihat suamimu mulai berubah, kamu harus tahu berarti ada masalah dalam diri saya. Saya harus membenah. Begitu juga pasangan suami juga begitu. Kenapa istri saya berubah? Saya harus membenah diri saya. Begitu. Jadi saling melengkapi. Jadi ya kelebihanmu aku syukuri dan kekuranganmu aku lengkapi, kan begitu. Kembali lagi seperti itu. Insya Allah. Jadi bisa disimpulkan ya, Beb, ya. Orang zaman sekarang itu paling banyak menikah karena cinta, Beb. Benar, bukan karena agama. Bukan karena agama. Betul. Karena cinta itu bisa hilang. Agama itu tidak bisa hilang. Orang kalau sudah cinta karena agama kepada seseorang, insya Allah itu akan kekal. Karena dasarnya sudah benar. Tapi kalau seandainya atas dasar cinta saja, tanpa ada dasar agama, tidak mungkin. Jadi cinta yang sesungguhnya itu akan timbul ketika landasan dasarnya adalah agama. Allah. Itu cinta yang benar. Jadi kalau dia hanya katakan saya cinta, dasar agama, tidak. Itu bisa hilang. Kalau misalnya dia cinta karena cantiknya, cinta karena penampilannya, cinta karena ya zohirnya saja, maka ketika zohir itu hilang, kecantikan itu hilang, apakah masih cinta, pertanyaannya? Itu kan? Iya, iya. Jadi harus pondasi utama itu agama. Insya Allah. Berarti harus kita mempersiapkan baik-baik, Beb. Kalau Pasti sebelum pernikah itu pernikahan. penting. Jadi sekarang orang-orang banyak menikah. Pokoknya saya mau menikah. Kapan? Bulan depan. Tahun depan. Menikah. Lihat begini, Masya Allah. Cari tahu dulu. Belajar dulu. Kalau seandainya ada masalah, apa yang harus saya lakukan? Iya. Kan orang-orang kadang-kadang ini ya masih baru, ya umuran jagung lah pernikahannya. Bercerai. Kenapa? Karena kurang belajar. Dia tidak tahu bagaimana menyikapi konflik dalam rumah tangga. Dia tidak tahu. Bingung. Seperti itu. Nah, paling banyak itu, Beb, yang anak-anak muda baru Ya, nikah, pasti. langsung cepat cerai, Beb. Itu dia. Karena kurang belajar. Jadi dia tidak mempersiapkan diri sebelum masuk kepada aktivitas agama itu. Baik. Insya Allah. Jadi yang bisa disimpulkan tadi itu, Beb, pertama, kita itu harus menikah, harus mempersiapkan sebelum pernikahan dan menikah atas dasar agama, Beb. Atas dasar agama. Itu nomor satu. Nomor satu. Artinya dasar agama itu paling inti. Baik. Jadi kalau kita menikah atas dasar agama, hilang cantiknya, hilang apapun, tapi agamanya masih ada, kita tetap akan cinta atas dasar agama itu. Jadi apa ya? Cantik itu nomor 1234. Paling terakhir sekali, Beb, ya. Paling terakhir. Jadi jangan, oke, Nabi bilang lihat kecantikannya. Tapi Nabi sebutkan apa? Fadfar bidzatid din. Perhatikan. Agama itu paling utama. Ya, agar kamu tidak menyesal. Ya, paling utama itu. Jadi nomor kesekian yang lain-lain itu. Tapi landasan paling utama adalah agama. Seperti itu mungkin. Jadi intinya memang bahasa cinta perlu dibangun dalam rumah tangga. Ya, bahasa cinta itu kan ada pujian, perhatian. Sekali-sekali perhatikan, tanya istrimu sudah makan atau belum. Tanya suamimu sudah makan atau belum. Ini kan sebenarnya gampang sekali.
Sebenarnya kalau dalam pernikahan itu kalau kita lihat ya, ini buat para suami ya, cara menyenangkan suami supaya dia betah dengan kamu, 3 saja dipuaskan. Yang pertama dipuaskan matanya, yang kedua dipuaskan perutnya, artinya makanan, dipuaskan, dan yang ketiga puaskan biologisnya. 3 ini kalau sudah dipuaskan aman. Tidak gampang melirik sana ke Pasti sini. mata itu dia tetap terjaga. Kenapa? Karena dia lihat istrinya cantik selalu di dalam rumah. Allah. Penampilannya Benar. bagus. Kemudian coba tanya, kenapa suami marah-marah? Mungkin lapar. Suami itu bisa jadi loh, faktor utama itu juga termasuk lapar. Oh iya iya. Kenapa baru dia tahu ini, Bib? Iya, kenapa dia marah-marah? Karena lapar. Di situ harus puaskan, perutnya itu dipuaskan. Artinya makannya harus ya bagus, disediakan. Itu senang luar biasa loh. Suami itu senang sekali. Ketika dilihat sama suami, senang, penampilan istrinya bagus di dalam rumah. Bukan di luar seperti ratu, di dalam rumah seperti hantu. Allah. Ini kan yang ada di zaman sekarang Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, intinya kembali lagi itu tadi, kemudian biologis. Jadi 3 itu cara paling ampuh bagi seorang istri untuk bagaimana membuat betah suami itu. Seperti itu. Insyaallah. Ya, kemudian ya itu bantu pasangan. Itu suami juga kadang-kadang, masya Allah, ya mohon maaf, nongkrongnya banyak. Tambah lagi ya kayak tadi kan judi online, ya kan, kebutuhan rumah tidak dipenuhi, haram, nggak boleh. Ya, harus penuhi nafkah buat anak, buat istri harus dipenuhi. Ya, ditambah lagi seorang istri, seorang suami misalnya nggak tanggung jawab. Pokoknya apapun, ya sudahlah, nggak mau saya urusan rumah. Pokoknya keluar pagi, pulang malam, keluar pagi, pulang malam. Akhirnya istrinya kasihan di rumah, capek, bantu ini, bantu itu. Akhirnya kalau suami marah, kalau istri marah, suaminya ikut marah. Jangan, istrimu capek. Iya iya iya. Capek di rumah. Coba kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab dimarah sama istrinya. Satu orang datang sama Sayyidina Umar, ingin lapor keluhan istrinya selalu marah kepada dia. Pas baru dekat di rumah Sayyidina Umar, dia dengar Sayyidina Umar juga sedang dimarah oleh istrinya. Akhirnya nggak jadi, dia lapor, dia pulang. Sayyidina Umar lihat, dipanggil, sini kamu. Kenapa? Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, saya tadi niat melapor, tapi ternyata engkau juga dimarah sama istrimu. Dia bilang, iya. Kok kamu bisa seperti itu? Dia bilang, bagaimana tidak? Istri saya mencuci pakaian saya, menyiapkan makanan untuk saya, menjaga anak saya, membersihkan rumah saya. Masa kok iya ketika dia marah kepada saya dalam ya capeknya itu dalam pekerjaan, apakah tidak bisa saya menjadi pendengar setia? Begitu. Jadi harus menjadi pendengar setia. Suami dengar, oke. Masukkan telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau mungkin itu nasihat, mungkin ada yang kurang dari kita, kita ingat dan kita rubah diri kita. Mungkin kita yang cuek misalnya dalam pernikahan. Kadang sebulan, 2 bulan masih romantis. 3 bulan, Masya Allah. Perang dunia ketiga. Apa? Perang dunia ketiga. Ke 19. Ya, jadi yang bisa kita ambil tadi, Bib, yang mungkin para penonton itu karena yang zaman sekarang kita kenal dengan apa ya, love language, bahasa cinta. Bahasa cinta ya? Bahasa cinta itu perlu, Bib, di rumah tangga. Perlu. Sangat-sangat perlu. Untuk bisa langgeng lah keluarganya. Jadi bukan hanya pondasi agama ya. Iya. Agama oke. Ya sebenarnya itu dalam dasar agama sih. Agama menjelaskan itu semua. Gitu loh. Iya. Cuman maksud saya di sini, jangan sampai orang maksud agama yang dia pahami, bahwasanya dalam rumah harus sholat terus, istri dia cuek, dia sholat terus, dikir terus, baca Quran terus, Sibuk sama dirinya, Bib. sama ibadah dia sendiri. Itu juga keliru. Banyak gitu, Bib. Ya itu juga keliru. Ya, atau misalnya istrinya disuruh ngaji terus, ngaji sampai hatam. Kalau nggak ngaji saya nggak kasih nafkah misalnya. Tapi nggak ada begitu kayak. Tapi bisa jadi, misalnya dia keras. Ya, saya pernah dengar ada satu ahli agama, anaknya dipukul. Kalau tidak mengaji dipukul. Masih umur 6 tahun. Sampai sampai nangis luar biasa, dipakai rotan. Padahal ahli agama dia. Ini kurang paham terhadap agama sebenarnya. Bukan begitu caranya. Habis saja suruh pukul itu anak ketika tidak sholat, ketika umur 10 tahun. Bukan ketika 6 tahun. 7 tahun saja baru disuruh perintah untuk sholat. Sampai 10 tahun kalau dia nggak sholat, malah sholat, maka dipukul dengan pukulan pendidikan. Ini saya dengar, saya sampai kaget. Saya bilang, kok bisa? Dia bilang, iya. Nah, itu repotnya orang belajar agama, tapi bukan pada guru yang tepat. Kita belajar di Google. Google, Bib. Saya Google. Yang repot saya Google. Yang Bib.
Insya Allah. Oke, insyaallah mudah-mudahan manfaat. Mungkin seberapa boleh ini? Oke. Jadi yang mungkin ada sedikit closing statement Bib dari Panjang nanti lagi. panjang lagi Bib ya. Sudah insya Allah. Mudah-mudahan itu cukup bisa didengarkan. Insya Allah intinya jangan terlalu mudah untuk mengucapkan kata cerai. Kemudian jadikanlah sebagai landasan utama dalam rumah tangga itu adalah agama. Hidupkan agama di dalam rumah. Jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Dan ya hidupkan Nabi Muhammad dalam sunnah-sunnahnya, kesehariannya. Didik orang istri dan anak dengan pendidikan agama, ya tanamkan cinta dalam hati mereka, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, ya, dan juga jangan lupakan bahasa cinta tadi. Love language. Kembali lagi, yang paling utama adalah pranikah. Belajar sebelum menikah, ketahui apa saja yang harus dilakukan ketika menikah. Jangan sembarangan menikah. Katanya nikah muda, nikah muda 2 tahun selesai. Jangan sampai. Jadi kita harus belajar dulu, tahu, oh ternyata seperti ini dalam rumah tangga, dan beginilah rumah tangga Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh. Seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Syukran Nabi. Sama-sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.